Bapak Ibu, inilah Muhammadiyah. Maka hari ini kita melihat saking besarnya Muhammadiyah hari ini, itu banyak faham-faham, kelompok-kelompok yang saling tarik. Kita tidak bisa memastikan apa latar belakangnya. Apakah numpang dakwah, atau memang ingin menguasai Muhammadiyah, atau ingin memasukkan faham mereka ke Muhammadiyah, atau ingin membelokkan Muhammadiyah, wallahu a'lam. Tapi hari ini diakui atau tidak, ada kelompok-kelompok yang berusaha membentuk opini Muhammadiyah itu seperti kelompok saya, Muhammadiyah itu ya kelompok saya. Contoh dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah hari ini ada dua kelompok berseberangan. Ini diskusi saya dengan Ustadz Reza Prima Matondang, Majelis Tabligh PP Muhammadiyah. Asik, kami diskusi walaupun hanya lewat WA, tapi gayeng kalau diskusi itu, ngobrol santai itu. Hari ini ada orang yang memaksa bahwa Muhammadiyah dalam akidah itu Asy'ari, mengikuti faham Asy'ariyah. Di sisi lain, di seberangnya ada kelompok yang sedang memaksa bahwa Muhammadiyah itu dalam bidang akidah adalah Salafiyah, mengikuti faham Salafi, atau yang hari ini dikenal rame-rame dengan manhaj salaf. Dua kelompok ini bermusuhan. Bukan bermusuhan sebenarnya, karena bukan saling memusuhi, tapi yang memusuhi mungkin hanya satu. Nah, terus bagaimana sebenarnya akidah Muhammadiyah? Bapak Ibu, hari ini saya bawakan himpunan putusan tarjih. Ini salah satu produk resmi Muhammadiyah yang wajib dimiliki oleh kita warga Muhammadiyah dan wajib difahami. Ini sudah berapa kali terbit? Dulu terbitan pertama kali terbit itu murni bahasa Arab, bahkan tanpa harokat. Saya punya yang terbitan pertama itu. Kemudian kalau di terbitan yang pertama yang murni bahasa Arab, yang tanpa harokat, itu kaifiat sholatnya masih pakai, sholat subuhnya masih pakai kunut syairi. Itu yang asli pertama. Makanya di medsos juga rame, sering dibahas. Kok yang baru ndak ada, yang lama ada itu. Itu ada sejarahnya. Tapi hari ini kita tidak akan bahas itu. Panjang 1 jam mungkin. Saya ambil contoh tadi dalam bidang akidah. Kemudian terbitan kedua kalau tidak salah warnanya hijau. Kemudian ini yang ketiga. Lalu yang keempat kalau tidak salah warnanya merah. Terakhir ada lagi yang hijau. Kemudian ada fatwa tarjih yang dibukukan dalam buku Tanya Jawab Agama. Ada 9 buku. Lalu ada manhaj tarjih. Kalau manhaj tarjih itu tulisan perorangan Ustadz Samsul Anwar, dan ada juga yang tulisan Profesor Asmuni Abdurrahman. Kemudian ada buku-buku kecil sebagai penjelasan ini. Kemarin ada yang menanyakan, Ustadz, HPTM ini kalau dibaca, ini terkadang ada yang masih global, masih perlu penjelasan secara rinci. Ada enggak turunan-turunan, produk turunan dari HPTM ini yang menjelaskan HPTM secara rinci? Ada. Seperti buku tata cara berwudu, tata cara sholat yang ditulis oleh Ustadz Agung Danarto, juga ada yang ditulis oleh Ustadz Syakir Jamaluddin. Itu menjelaskan secara rinci isi HPTM ini, sehingga kalau baca ini kemudian membaca produk-produk buku-buku itu, pemahamannya akan lebih kompleks. Nah, dalam HPTM ini kita ambil contoh dalam kitab iman bab akidah di awal, yakni iman kepada Allah. Kita akan melihat di situ nanti kemana faham atau di mana posisi faham keagamaan Muhammadiyah. Salah satunya dalam bidang akidah.
apakah ke Asy'ari atau apakah ke kelompok Salafi atau ke Maturidi atau ke yang lain. Nanti kita ketemu di sana. Di halaman 13 Kitabul Iman, di sana dikatakan yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina. Wajib bagi kita beriman kepada Allah sebagai Rabb kami, Rabb kita. Wa huwa, dan adapun dia Allah itu al-ilahul haqqu, ilah yang hak, alladzi khalaqa kulla syai'in, yang telah menciptakan segala sesuatu. Wa huwal wajibul wujud, wa huwa, dan adapun dia itu al wajibul wujud, yang wajib wujud. Saya kalau mengkaji HPTM, mohon maaf, meninggalkan teks terjemahnya. Saya lebih suka menerjemahkan teksnya langsung, karena ada beberapa yang salah ketik dalam terjemahnya. Kemudian pendekatan dari menerjemahkan teks langsung itu kita bisa menggunakan pendekatan bahasanya untuk memahami teks itu, sehingga nanti bisa dipahami kedudukan teks itu secara objektif, ya, secara lengkap. Ya. Ini yang tadi terakhir saya katakan, majlis atau manhaj tarjih itu menetapkan Allah itu wajibul wujud. Beberapa hari yang lalu saya membaca di grup Facebook kajian tarjih Muhammadiyah, tetapi saya katakan itu grup palsu, karena yang membuat bukan orang Muhammadiyah, adminnya juga bukan orang Muhammadiyah. Isi postingan di dalamnya jarang ada postingan tarjih, tapi isinya postingan kelompok-kelompok di luar Muhammadiyah yang saling menyerang. Kelompok ini menyerang ini, kelompok ini menyerang ini. Dan itu postingannya selalu dikendalikan oleh admin. Postingan yang cocok dengan admin diloloskan, yang tidak cocok tidak diloloskan. 8 bulan yang lalu saya mengadukan grup ini ke PP Muhammadiyah, teman-teman di PP, bapak-bapak di PP Muhammadiyah. Kemudian saya menginvestigasi grup ini. Saya kejar adminnya, admin pembuatnya ternyata domisilinya di Papua. Tapi tidak bisa saya kejar karena dihubungi nggak ngerespon lewat. Kemudian Facebooknya nggak ngerespon. Kemudian adminnya hanya 2. Admin kedua saya hubungi di Facebook nggak ngerespon, tapi saya cari lacak nomor HP-nya, ketemu, saya telepon. Kami diskusi sampai 27 menit. Yang menyimpulkan intinya dia menikmati kegaduhan itu. Dan sepertinya memang grup itu sengaja dibuat untuk itu. Beberapa hari yang lalu ada satu postingan yang menyerang. Jadi postingan dari satu kelompok yang tidak sepakat dengan kelompok yang berpegang pada akidahnya, berpegang pada prinsip akidahnya Imam Asy'ari. Di antaranya adalah dia menganggap Asy'ariyah itu sesat karena menetapkan sifat wujud bagi Allah. Dia menuding bahwa menetapkan sifat wujud itu merupakan prinsip mujassimah, menjisimkan Allah. Karena memang yang menetapkan wujud itu dalam sejarah literasi teologi itu adalah Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ini memiliki 3 fase pemikiran teologi. Yang terakhir dia rujuk ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kemudian dipakai oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Ya. Yang paling dasar kitab tulisan beliau tentang akidah paling dasar, dan ini dipakai di pesantren-pesantren di Indonesia itu namanya Aqidatul Awam. Konsep beliau Aqidatul Awam yang menjadi pelajaran pesantren-pesantren di Indonesia. Di situ
ditetapkan 20 sifat Allah yang juga menjadi kurikulum resmi di sekolah, di pelajaran agama di sekolah-sekolah di negeri kita. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu, dalam poin ini kita sekilas tersirat bahwa tarjih ini condong ke Asy'ari ini. Dia menetapkan sifat wujud bagi Allah. Wujud ini bahasa Arab artinya ada. Kalau menolak sifat wujud berarti yang menganggap Allah itu tidak ada. Wujud di situ bukan bermaksud menjisimkan Allah, tetapi menetapkan bahwa Allah itu ada. Selanjutnya wal awalu bila bidayatin wal akhiru bila nihayatin. Allah itu yang awal tanpa ujung, yang akhir tanpa permulaan. Bahasanya angel Pak, belajar akidah memang mumet. Allah awal tanpa ujung, akhir tanpa permulaan, ya begitu Allah. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, itu ayat Quran. Dia yang awal dan yang akhir, dia yang zahir dan yang batin, yang nampak dan yang tidak nampak. Itu ayat Quran yang menetapkan sifat Allah demikian. Wala yushbihuhu syai'un minal kainati, dan dia tidak menyerupai sesuatu pun minal kainati, dari keadaan-keadaan yang indrawi, yang secara indera kita ketahui. Disinilah Bapak Ibu, maka dalam paham Muhammadiyah, manhaj tarjih, tentang ini yang sering menjadi diskusi panjang dan hari ini menjadi alat saling baku hantam. Keyakinan tentang di mana Allah. Ada dai-dai yang diklaim sebagai dai Muhammadiyah, menggunakan buku Muhammadiyah, tapi menjelaskan tentang posisi di mana Allah dengan fatwa Muhammadiyah, penjelasannya tidak sesuai dengan isi yang terdapat dalam bukunya. Ini sering terjadi di lapangan. Saya nggak tahu apa karena dia kurang menelaah atau mungkin memang punya misi sebenarnya tentang bagaimana atau di mana posisi Allah dalam fatwa tarjih Muhammadiyah. Di dalam buku Tanya Jawab Agama Muhammadiyah jilid 4, di sana dikatakan bahwa Allah itu istiwa di atas arsy. Allah itu di atas arsy. Itu dalilnya sahih dan sharih, kuat dan jelas, mengatakan Allah alal arsyish tawa, Allah di atas arsy. Ini kita Muhammadiyah wajib menerima itu. Tetapi kemudian permasalahannya adalah ketika berlanjut, di mana posisi arsy, bagaimana hakikatnya arsy. Kita kembali pada kaidah manhaj tarjih di sini yang mengatakan wala yushbihuhu syai'un minal kainat. Dia tidak menyerupai apapun dari keadaan-keadaan. Dalam bukunya Ustadz Ali Trigiyatno dikatakan, kalau kemudian meyakini arsy itu di atas langit, lalu dihubungkan lagi dengan dalil Allah duduk di atas singgasana, kemudian dihubungkan dengan dalil Allah turun ke langit ke dunia, dihubungkan dengan dalil Allah berjalan, maka yang tersirat dalam pikiran kita pasti terbayang fisik. Kayak raja itu duduk di atas singgasana,
lalu suatu saat turun berjalan di tengah-tengah kita itu. Nah, prinsip kita ini wala yusbihuhu syai'un minal kainat. Sama nanti di akhir tambihat itu ada kaidah yang menguatkan bagaimana prinsip kita tentang posisi di mana arsy dan bagaimana arsy-nya. Muhammadiyah meyakini Allah itu di atas arsy, tetapi posisi arsy di mana dan bentuk arsy seperti apa, kita menggunakan kaidah atau prinsip tafwid, menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak meyakini bahwa arsy itu di atas langit, karena tidak ada keterangan bahwa arsy itu di atas langit. Kita tidak mengajarkan arsy itu bentuknya seperti singgasana raja, karena tidak ada keterangan, tidak ada dalil. Di antara dalil yang digunakan oleh orang yang mengklaim bahwa arsy itu di atas langit adalah peristiwa Isra Mi'raj, bahwa Allah menerima perintah sholat itu menghadap Allah dengan naik ke langit ketujuh. Itu dijadikan dalil bahwa Allah arsy-nya di atas arsy dan arsy-nya di langit ketujuh. Dalam pandangan tarjih, pemahaman seperti ini tidak kuat. Mengapa? Karena ada dalil lain yang serupa. Contohnya satu, dalil tentang Nabi Musa menemui Allah. Bukan hanya Nabi Muhammad yang menemui Allah, Nabi Musa juga menemui Allah dan berbicara kepada Allah. Dalam Al-Quran, Nabi Musa menemui Allah di mana? Di Bukit Tursina. Kalau kemudian peristiwa Mi'rajnya Allah ke langit ketujuh, menemui Allah di langit ketujuh, itu diyakini sebagai dalil bahwa Allah berada di langit ketujuh, itu posisinya. Maka bagaimana dengan dalil Nabi Musa menemui Allah di Bukit Tursina? Ini saya pernah didebat. Apa susahnya bagi Allah ke Bukit Tursina katanya. Saya jawab pula, apa susahnya bagi Allah ke langit ketujuh? Karena Nabi Muhammad menemui Allah di langit ketujuh, berarti Allah ke langit ketujuh. Tapi itu tidak bisa menjadi dalil bahwa Allah menetap di situ. Sama seperti ketika Nabi Musa menemui Allah di Bukit Tursina, itu menunjukkan bahwa Allah ke Bukit Tursina, tetapi itu tidak menjadi dalil bahwa Allah tinggal menetap di Bukit Tursina. Maka kembali saya tegaskan, Muhammadiyah meyakini Allah itu di atas arsy, tapi arsy-nya seperti apa, itu kita menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Di sini masih sekilas prinsip kita masih seolah-olah Muhammadiyah itu adalah Asy'ariyah. Ini sekaligus untuk menjawab, mohon maaf, karena dakwah seseorang yang menggiring opini bahwa Muhammadiyah Asy'ariyah itu secara fisik sudah sampai ke Brebes. Ya. Sampai di sini terkesan bahwa Muhammadiyah itu Asy'ariyah. Kita lanjutkan. Pada matan keputusan selanjutnya, al-ahadu fil uluhiyah wa sifatihi wa af'alihi. Dalam konsep ini sekilas kalau kita melihat di konsep-konsep sebelumnya, Muhammadiyah Asy'ariyah. Kalau kita melihat di konsep ini, oh ternyata bukan Asy'ariyah. Di sini ada konsep yang hari ini dikenal dengan sebutan Tritauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Hari ini pengikut Asy'ari, kelompok
yang mendeklarasikan diri faham akidahnya mengikuti Imam Asy'ari menolak mutlak pemikiran tauhid, 3 tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Di sini kita menggunakan ini, hanya dibalik saja. Al-ahadu itu tauhid, fil uluhiyah tauhid uluhiyah, wasifatihi dan sifatnya asma wa sifat, tauhid asma wa sifat. Kemudian wa af'alihi dan af'al itu tauhid dalam rububiyah. Konsep ini merupakan konsep teologi yang dikenal oleh mayoritas umat Islam. Konsep ini dilahirkan atau dicetuskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga melihat konsep ini akan tersirat bahwa Muhammadiyah ternyata Wahabi. Tadi di awal Muhammadiyah ternyata Asy'ari, nah, di sini ternyata Muhammadiyah Wahabi. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Muhammadiyah itu tidak mengikatkan diri pada salah satu madhab, baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang fikih. Tetapi Muhammadiyah tidak menolak madhab, karena bermadhab itu memang wajib. Menggunakan madhab memang wajib, tapi bukan wajib memilih satu madhab dan menolak yang lain. Karena kita tidak bisa. Kenapa wajib? Karena kita tidak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan akal kita saja. Dengan kemampuan keilmuan kita hari ini tidak bisa. Kita harus merujuk penjelasan ulama-ulama terdahulu. Pemikiran-pemikiran dan penjelasan-penjelasan ulama terdahulu itu tertuang di dalam konsep-konsep madhab. Nah, bagaimana Muhammadiyah dengan konsep risalah Islam berkemajuannya? Faham keagamaan Muhammadiyah menyikapi madhab, tidak menolak madhab dan tidak mengikatkan diri pada salah satu madhab, tetapi mengakomodir seluruh madhab yang ada. Mana yang paling mendekati, maka disinilah kemudian muncul manhaj tarjih. Pendekatan dengan madhab-madhab itu digunakan dengan pendekatan manhaj tarjih. Dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah di dalam kitab di dalam kitab Masailul Khamsi, dalam kitab Masailul Khamsi itu di bab qiyas, di sana dikatakan bahwa keputusan tarjih itu diambil atau ditetapkan berdasarkan prinsip tarjih, berdasarkan prinsip mana yang dipandang paling kuat bainal ara'il mafrudati, antara pendapat-pendapat yang bertentangan. Dari madhab-madhab yang ada, pendapat-pendapat muncul bertentangan, di situ ditelaah semua menggunakan manhaj tarjih tadi. Lalu ditarjih mana yang paling kuat, itulah yang diambil. Setelah mengambil yang paling kuat, nah ini yang tadi saya singgung di awal, bahwa Muhammadiyah tidak pernah mendoktrin fanatisme kelompok. Setelah mengambil yang paling kuat, ada kaidah lanjutannya, duna ibtalin bi ayyi ra'yin mukhalifin, dengan tanpa menganggap batal pendapat manapun yang berbeda dari pendapat yang diambil oleh tarjih. Ada puluhan pendapat
dikumpulkan, diteliti dalilnya masing-masing, lalu disimpulkan. Ini hebatnya fatwa atau hebatnya kajian di Muhammadiyah. Kalau fatwa, misalkan fatwa madhab, fatwa Imam Syafi'i, fatwa Imam Malik atau fatwa Syekh Albani, misalkan fatwa Syekh Utsaimin, itu penelitian dalilnya dilakukan oleh satu orang. Sementara di tarjih, penelitian dalilnya itu secara kolektif dilakukan oleh banyak orang. Pendapat-pendapat yang ada dikumpulkan, diteliti dalilnya, didiskusikan. Mana yang paling kuat diambil. Setelah diambil yang paling kuat, jelas yang lain tidak dipilih. Muhammadiyah pakai ini, yang lain tidak dipilih. Tetapi dengan memilih ini, Muhammadiyah tidak menganggap batal pendapat yang tidak diambil. Itu kaidah tarjihnya. Maka benar, sekitar 9 bulan atau setahun yang lalu ada ceramah tokoh Muhammadiyah yang kemudian menimbulkan kontroversi. Wakil Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Ustadz Adi Hidayat, ceramah menjelaskan tentang kunut dalam prinsip Muhammadiyah. Beliau mengatakan kunut subuh secara terus-menerus itu tidak bid'ah itu. Ya memang itulah Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak pernah menganggap bahwa kunut khusus subuh terus-menerus itu bid'ah. Meskipun Muhammadiyah mengambil bahwa dalam sholat subuh tidak dikhususkan kunut secara terus-menerus, itu yang dipandang paling kuat oleh Muhammadiyah. Tetapi yang mengamalkan kunut subuh secara terus-menerus tidak dipandang bid'ah oleh tarjih. Dalam himpunan putusan tarjihnya dikatakan mukhtalaf. Mukhtalaf itu tidak menghukumi itu bid'ah atau sahih, tapi diperselisihkan, sehingga hukumnya bisa berubah, mungkin sahih, mungkin bid'ah, mungkin lemah, tapi tidak menetapkan. Cuman yang dikaji oleh Muhammadiyah ternyata yang kuat adalah yang tidak terus menerus. Nah, kembali ke sini Bapak Ibu sekalian, ini dalam bidang akidah tadi. Jadi hari ini kita menemukan satu kejelasan. Yang kemarin Muhammadiyah ditarik ke Asy'ariyah, ada yang menarik ke Salafiyah, ya, sehingga ada yang mengatakan saya Muhammadiyah, saya bangga jadi dituduh sebagai Wahabi karena Muhammadiyah Wahabi. Ada lagi Muhammadiyah itu Asy'ari, pemikirannya di APTM itu kebanyakan pemikiran Imam Asy'ari. Ternyata tidak. Ternyata Muhammadiyah itu merupakan faham keagamaan yang memiliki metode sendiri, memiliki manhaj sendiri, yang hari ini dikenal dengan Islam moderat atau dalam istilahnya wasatiyah. Jadi di dalam Muhammadiyah ada irisan-irisan, ditemukan irisan-irisan. Dalam satu masalah ada pemikirannya Imam A, di masalah yang lain muncul pemikirannya Imam B dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, saya tidak akan membaca kitab iman sampai selesai, ini sebagai contoh untuk menjelaskan tadi tentang kedudukan Muhammadiyah sebagai paham keagamaan. Terkait dengan tadi posisi di mana Allah dalam penutup kitabul iman kepada Allah, di situ ada matan keputusan tarjih yang mengatakan maka lafanallahu bil bahsi fil i'tiqadi bima la tasilu ilaihi uquluna li'annal aqlal insani la yastati'u ayyasila ila ma'rifati dzatillah wa kaifiyatihi ittisafihi bisifatin fala tabahas anhu. Allah tidak membebani kita untuk membahas perkara-perkara i'tikad, perkara-perkara akidah dalam perkara-perkara yang akal kita tidak mampu. Kenapa? Li'annal akla, karena sesungguhnya
akal manusia itu la yastati'u, tidak mampu ayasila ila ma'rifati dzatillah, tidak mampu mencapai untuk mengetahui zatnya Allah. Satu. Yang kedua, wa kaifiyatihi, dan tidak mampu mencapai untuk mengetahui kaifiatnya Allah. Tadi ketika kita sudah menemukan dalil di mana Allah, yakni di atas arsy, kalau kita membahas lebih lanjut, maka pembahasan yang lebih lanjut itu adalah pembahasan tentang zat Allah dan kaifiat Allah. Ketika kita sudah menemukan dalil Allah di atas arsy, stop, berhenti. Arsy-nya di mana? Itu sudah masuk pembahasan yang nanti mengarah pada zat Allah. Arsy-nya bagaimana? Itu nanti duduknya, istiwanya Allah bagaimana? Itu sudah masuk pembahasan kaifiat Allah yang akal kita tidak mampu mencapai ke sana. Manhaj tarjih menetapkan kita warga Muhammadiyah, fala tabhas anhu, jangan bahas itu. Selesai. Wallahu a'lam, selesai. Ini prinsip kita dalam manhaj tarjih Muhammadiyah. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, tadi sudah dipeseni sampai jam 8. Jadi kalau kita selesaikan sampai duhur. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Pak, jangan dihapus ya Pak. Jangan dihapus, nanti saya download. Baik. Bapak Ibu, mudah-mudahan itu bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita, pencerahan bagi kita tentang prinsip paham keagamaan dalam Muhammadiyah. Saya kira itu dari awal sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf.